Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mengisahkan tentang sebuah gunung yaitu Jabal Qaf ataupun Gunung Qaf, gunung yang tersembunyi dan paling misterius di bumi. Di muka bumi, terhampar lautan gunung dan lembah dengan jumlah yang hampir tidak terhitung saking banyaknya. Begitu pula dengan gunung. Gunung di muka bumi ini sangatlah banyak, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tapi ada satu gunung yang diciptakan oleh Allah secara misterius dan konon merupakan gunung yang tersembunyi. Dan inilah misteri Gunung Qaf, gunung tersembunyi dan paling rahasia di muka bumi. Konon ada yang bilang bahwasanya Gunung Qaf adalah gunung yang terbesar dan merupakan induknya para gunung di seluruh muka bumi. Di mana gunung lain adalah urat-uratnya. Benar atau tidak, tentunya ada maksud dan fungsi tertentu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung Qaf diciptakan tersembunyi dan misterius. Tidak ada yang tahu dan di mana gunung tersebut, melainkan hanya beberapa orang saja. Banyak pertanyaan mengenai Jabal Qaf, seperti apa bentuk dan ukuran Gunung Qaf itu, dan apa fungsinya di bumi. Serta benarkah Jabal Qaf adalah gunung terbesar di muka bumi? Mari kita simak dalam video ini. Di balik Gunung Qaf terdapat sebidang tanah putih yang tiada tumbuhannya. Luas tanah tersebut seperti luas dunia 7 kali. Di situ penuh sesak dengan para malaikat, sehingga andai kata sebuah jarum jatuh dari atasnya, niscaya jarum itu akan terjatuh di atas salah satu dari mereka. Tiap-tiap tangan mereka memegang bendera yang panjangnya 40 farsah. Tiap bendera bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap malam Jumat, mereka berkumpul mengelilingi Gunung Qaf tersebut untuk merendahkan diri kepada Allah dan memohon keselamatan bagi umat Muhammad SAW. Jika fajar subuh sudah terbit, mereka akan berdoa, "Ya Allah, ampunilah mereka yang mandi pada hari Jumat dan yang datang menghadiri Jumat." Mereka berdoa dengan suara tangis dan keras. Maka Allah berfirman, "Wahai malaikatku, apa yang kalian kehendaki?" Mereka pun menjawab, "Kami berkehendak engkau mau mengampuni dosa umat Nabi Muhammad SAW." "Aku telah mengampuni mereka," jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukit Qaf diciptakan oleh Allah dari zamrud yang hijau, sehingga warnanya berpengaruh terhadap warna biru langit dunia yang sering dan selalu kita saksikan. Di sana dijaga oleh satu malaikat yang besar, kekar dan kuat. Pada suatu hari, Sayyidina Iskandar Zulkarnain naik ke atas bukit Qaf dan bertanya, "Wahai Jabal Qaf, di bawahmu ada sejumlah bukit-bukit kecil. Coba ceritakan kepadaku kekuasaan Allah yang demikian itu." Bukit Qaf pun menjawab, "Di balik saya ada bumi yang berjarak 500 tahun perjalanan. Ditambah pula oleh Allah yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, yakni 500 bukit yang diciptakan dari air yang dibekukan. Bukan es ataupun salju dengan air yang dibekukan, yang dimaksudkan sebagai daya tahan terhadap lapisan-lapisan bumi agar tidak habis hancur terbakar oleh kedahsyatan ganasnya api neraka yang ada di bawah lapisan bumi yang terbawah. Dan dipancangkannya di bumi itu, gunung menjadi pasangannya, agar kamu tidak berguncang dan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, serta mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa." Seluas langit dan bumi memberikan arti 2 kali lipat. Langit berpasangan dengan bumi, matahari berpasangan dengan bulan, siang dengan malam. Dan tidak pula bisa dipastikan maksud dari berpasangan itu bagaimana. Tentunya luas, panjang, lebar, dan besarnya adalah sama. Allah telah menciptakan 7 langit dan bumi seperti itu pula. Suatu hari, Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi SAW, "Dengan apa bumi ini bisa tenang?" Nabi SAW pun menjawab, "Dengan beberapa gunung." Kemudian pertanyaan selanjutnya dilontarkan kepada beliau, "Dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Nabi SAW menjawab, "Dengan gunung Qaf yang dibuat dari zamrud hijau dan birunya langit." Setelah itu beliau ditanya lagi, "Berapa jarak tingginya dari bumi ke langit dunia?" Maka Nabi SAW pun menjawab, 500 tahun perjalanan. Pertanyaan selanjutnya, "Berapa jarak antara perjalanan kiri dan kanannya, utara dan selatan dari titik tengahnya?" Nabi SAW pun menjawab, 200 tahun perjalanan. Dan ketika ditanyakan tentang penghuni bumi yang berlapis 7 itu, maka Nabi SAW menjawab, "Penghuni lapisan ke-7 adalah para malaikat.
Penghuni lapisan keenam adalah iblis beserta bala tentaranya. Penghuni lapisan kelima adalah setan. Penghuni lapisan keenam adalah ular. Penghuni lapisan ketiga adalah kalajengking. Penghuni lapisan kedua adalah jin. Dan penghuni lapisan pertama adalah manusia. Jabal Qaf menurut Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani adalah sebuah gunung yang dikelilingi beberapa buah lembah. Dan gunung ini terletak di antara daerah Yordania dan Arab Saudi. Ada juga yang mengatakan bahwa Gunung Qaf terletak di daerah Yaman. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Gunung Qaf berada di sebuah daerah sebelum Persia, dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Gunung Qaf merupakan daerah yang sangat luas. Di sanalah hidup para wali Allah dari golongan Rijalul Ghaib. Mereka berjumlah sekitar 70 orang. Semua penduduk Gunung Qaf adalah para lelaki yang soleh dari golongan manusia yang telah menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan memilih hidup untuk beribadah saja. Gunung Qaf merupakan gunung gaib, tidak ada di alam nyata. Kehidupan di Gunung Qaf semuanya bersifat tersembunyi. Dan sisi keajaibannya pun setara dengan sisi keajaiban alam malaikat. Orang tidak jauh dari Gunung Qaf, terdapat sebuah pulau, yaitu Pulau Al-Khobir, tempat bertemunya dua arus air laut dan sungai. Dan konon di pulau itulah Nabi Khidir alaihissalam tinggal. Selain Gunung Qaf, terdapat juga gunung-gunung yang terletak di daerah paling timur dunia. Ada yang mengatakan bahwa daerah itu adalah Pulau Kalimantan. Gunung Nun merupakan daerah yang hampir mirip dengan Gunung Qaf. Berbedanya adalah jika Gunung Qaf penduduknya semua kaum lelaki, sedangkan Gunung Nun semua penduduknya yang berjumlah 30 orang adalah dari kaum wanita. Mereka semua merupakan para perempuan ghaib. Yang jelas baik Gunung Qaf, Gunung Nun, Bukit Merah, ataupun Pulau Al-Khobir, Tembok Zulkarnain, Danau Hayat, dan berbagai macam alam para wali lainnya. Hanya para wali dan orang solehlah yang bisa pergi ke sana. Gunung Qaf kotanya para wali, menurut Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul yang berarti beliau telah berumur 51 tahun, beliau dipanggil oleh Allah untuk menghadap keharibaannya dengan Isra dan Mi'raj sebagai wahana menyampaikan maksud tersebut. Padahal perjuangan Islam di kala itu menghadapi ujian yang maha berat. Gangguannya semakin hebat. Dengan demikian, peristiwa Isra dan Mi'raj dimaksudkan untuk menambah kekuatan iman dan keyakinan beliau bahwa ia ialah Rasul yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah manusia untuk menyampaikan risalahnya. Ketika Rasulullah SAW menjalani Mi'raj, itulah beliau melihat sebuah gunung yang cukup besar yang bernama Gunung Qaf. Ia berada di sebuah padang perak yang mengkilat. Yang menggambarkan di belakang gunung itu masih ada 70 gunung lain lagi. Dan di belakangnya terdapat suatu kota. Di antara kota-kota itu ada yang berpenghuni makhluk dari jenis Nabi Adam. Maka setelah Rasulullah SAW sampai di sana, mereka dengan serta-merta mengucapkan salam seraya memuji atas kemurahan Allah yang telah mempertemukan mereka dengan Rasulullah SAW, serta menyatakan keimanan kepada beliau. Siapakah kalian? Nampaknya kami belum pernah melihat kalian. Begitu sapa Rasul di awal perjumpaan. Maka seorang pimpinan mereka tampil ke muka, menerangkan dirinya. Kami merupakan komunitas kaum Bani Israel yang hidup setelah Nabi Musa diutus oleh Allah. Namun setelah beliau wafat, terjadilah huru-hara dan perpecahan antara Bani Israel sehingga menimbulkan berbagai bencana yang begitu dahsyat. Pada masa itu tidak kurang dari 43 nabi yang terbunuh sehingga masyarakat tidak lagi mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Menyadari terjadinya kekacauan seperti itu, kira-kira ratusan orang yang ahli ibadah dan ahli zuhud tampil untuk membenahi masyarakat. Digelarnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Namun Bani Israel malah menghabisi mereka. 200 orang dibunuh dalam satu hari. Setelah periode tersebut, keadaan masyarakat menjadi lebih runyam lagi. Keonaran muncul di mana-mana dan tampak sulit dipadamkan. Karena tidak ingin mengulangi bencana dengan segala ini, maka kami berdoa kepada Allah, semoga Allah menyelamatkan kami dari bencana yang mengancam keselamatan akidah kami. Dan ketika kami masih berdoa, tiba-tiba hamparan-hamparan tanah yang berada di hadapan kami terkuak lebar. Kemudian kami terperosok ke dalamnya dan terus terperosok sampai dasar bumi. Kami berada di sana selama 18 bulan, dan setelah itu baru kami bisa keluar menuju tempat ini sebelum semuanya terjadi. Nabi Musa alaihissalam telah berpesan kepada kami bahwa jika kami bisa menjumpai Nabi Muhammad SAW yang akan diutus pada akhir zaman, hendaklah kami menyampaikan salamnya kepada beliau. Nabi Musa berpesan pula agar engkau mengajari kami mengenai Al-Quran, sholat, puasa, berjumatan, dan hukum-hukum yang lainnya.
Maka pada kesempatan itu pun mereka pun diajari oleh Rasulullah SAW mengenai apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Rasulullah pun berkeliling melihat kehidupan mereka. Dan pada perjalanan inilah beliau melihat banyak keganjilan yang belum pernah dilihatnya selama itu. Mengapa rumah kalian selalu terbuka siang dan malam dan tidak pernah kalian tutup? Tanya Rasul. Kami adalah suatu kaum yang sangat aman. Tidak pernah terjadi keributan sama sekali, baik mengenai harta ataupun yang lain. Dengan demikian, kami tidak memerlukan penjaga keamanan. Begitulah jawab mereka. Rasulullah SAW pun bertanya lagi. Terlihat pula rumah kalian tertata rapi dalam tipe yang sama yang nampak keasliannya. Mereka berkata, masyarakat di sini merupakan komunitas satu hati. Duduk pun sama rendah dan berdiri sama tinggi. Tidak seperti perumahan yang ada di dunia, kendati dalam tipe yang sama, namun menjadi rumah yang sangat semrawut tersebab hati mereka yang sangat serakah dan menggandrungi dunia. Rasulullah SAW pun bertanya lagi, mengapa pula masjid kalian begitu jauh dari perumahan? Mereka menjawab, tidak lain agar menambah pahala kami. Di mana seseorang yang berangkat ke masjid dari tempat yang jauh, maka pahalanya akan melebihi mereka yang berada di dekat masjid. Itulah tujuan kami. Rasulullah SAW pun melanjutkan, mengapa jika terdapat salah satu anggota keluarga yang mati, mereka selalu dikuburkan di depan rumah? Mereka pun menjawab, kebijakan itu tiada lain, agar kami ketika mengarungi kehidupan dunia ini selalu mengingat terhadap maut yang selalu mengintai setiap waktu. Dengan demikian, kami akan selalu beramal kebajikan sebagai persiapan apa yang terjadi setelah maut merenggut jiwa. Rasulullah SAW melanjutkan, mengapa aku melihat kalian tidak pernah tertawa? Sikap yang demikian itu tiada lain karena kebanyakan tertawa akan menyesatkan hati, sehingga lama-kelamaan akan tertutup hidayah, dan demikianlah sikap kami, wahai Rasul. Tegas mereka kembali. Adakah di antara kalian yang pernah mengalami sakit? Tanya Rasul SAW lebih lanjut. Sakit merupakan penghapus dosa. Padahal komunitas kami tidak mengenal dosa, juga tidak pernah melakukannya. Dengan demikian, kami tidak pernah mengalami sakit. Apakah kalian juga bercocok tanam? Rasulullah kembali bertanya. Benar, kami juga bercocok tanam. Namun setelah itu, kami serahkan saja kepada Allah sampai datangnya hari panen. Dan ketika panen itulah kami berkumpul bersama untuk mengambil sebagian kecil panen tersebut. Kemudian kami biarkan saja sisanya yang tertinggal lebih banyak. Jawab mereka. Adakah kalian memiliki binatang ternak? Tanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar, seluruh binatang ternak kami selalu berada di padang Sahara. Hanya saja jika kami memerlukan satu ataupun dua, kami langsung mengambil seperlunya. Kemudian sebagian besar yang lain kami tinggalkan begitu saja di sana. Jawab mereka. Rasulullah SAW bertanya kembali, mengapa wajah-wajah kalian memucat? Mereka pun menjawab, tiada lain perubahan warna tersebut karena seluruh masyarakat kami merasa takut sekali atas kematian. Dalam arti bukan karena mencintai kehidupan dunia, namun kami merasa bahwa amal-amal kami sebagai bekal di akhirat belum cukup untuk menghadapi huru-hara di belantara kiamat nanti. Rasulullah bertanya kembali, apakah sering terjadi kematian di kalangan masyarakat kalian? Rata-rata dalam masyarakat kami akan terjadi kematian satu orang dalam jangka setahun, tidak lebih. Sambung mereka kembali. Setelah dialog tersebut selesai, Rasulullah segera berpamitan untuk meneruskan perjalanannya bersama Jibril alaihissalam. Demikianlah beberapa riwayat mengenai ulasan misterius Gunung Jabal Qaf yang pernah digambarkan dan diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari sumber lainnya. Sampai saat ini dunia barat belum bisa menemukan dengan teknologinya karena hijab Gunung Qaf ini tertutupi dari mata orang-orang kafir. Demikianlah video singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu wasallam baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.